Dan dia adalah seorang none Jakarta tahun 1991, kemudian Miss ASEAN 1991 dan pemenang pertama Putri Indonesia 1992. Mbak Indira Sudiro. Halo Bunda. Sudah orang tua meninggal tadinya fine-fine saja. Ada wasiat yang ditinggalkan oleh orang tua. Ya kami menerima wasiat itu dengan baik, alhamdulillah. Kemudian tiba-tiba ada salah satu dari saudara kandungku yang menggugat wasiat itu tanpa ada sebab musababnya. Dan saya rasa apa yang dititipkan oleh orang tua saya dalam wasiatnya itu semua hal-hal baik kok. Kenapa saya ingin sekali bisa dilaksanakan? Itu banyak hal baik yang punya manfaat yang luar biasa, bukan hanya untuk keluarga kami. Orang tua kami menitipkan saya untuk pembangunan masjid, bersedekah dan sebagainya. Melalui wasiat itu. Sekarang saya nggak bisa lakukan karena wasiat itu digugat, dibatalkan. Sedih loh aku ditanya gini loh Mai, karena aku tuh terus terang sama adikku yang laki ini deket sekali, bahkan waktu kecil saya lebih banyak ngurus dia gitu ya. Jadi kadang-kadang sedih, ingat waktu dulu saya gendong dia, mandiin dia tuh sedih saya. Tadinya juga berharap sebagai anak laki satu-satunya tentunya saya ingin dia justru bisa mengambil alih kewajiban dan tanggung jawab orang tua gitu ya. Tapi yang terjadi seperti gini, sedih itu hari ini dia nggak mau kenal saya. Yang memutuskan silaturahmi Mbak Indira atau adik? Dari sana. Dari adik ya? Saya sebagai kakak ya, Dek, saya nggak marah kamu begitu, tapi saya pengen ketemu, saya pengen ngobrol, saya pengen ngomong, saya pengen ini semua selesai. Kasihan papa mama. Hai guys, ketemu lagi di konten Maya Al Eldul TV. Oke, bintang tamu aku hari ini adalah pernah bikin heboh, zaman dulu banget ya. Dan dia adalah seorang none Jakarta tahun 1991, kemudian Miss ASEAN 1991 dan pemenang pertama Putri Indonesia 1992. Dan yang bikin heboh adalah pertama kali kasus viral ketika dia menjadi Miss Universe tahun 93 dan kemudian disuruh pulang karena ada kasus, bukan kasus ya, ada baju bikini yang disuruh pulang Miss Indonesia. Padahal udah di sana ya. Di sana, ya. Mbak Indira Sudiro. Halo Bunda, apa kabar Mbak E? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, Gimana ya. kabarnya? Ini soalnya belum lama ini aku baca kabar kurang enak. Jadi Mbak Indira ini sudah 6 tahun memperjuangkan wasiat almarhum orang tua, ya, yang akhirnya wasiat orang tua ini dibatalkan, dibatalkan oleh saudara kandung. Iya, betul. Ya, oke. Dan sudah menjalani lebih dari 15 kali persidangan di semua tingkat pengadilan. Tapi sebelum ngomongin itu, apa kabarnya dulu deh? Kabarnya alhamdulillah Bunda sehat. Yang pasti ya Bunda tahu ya, kan aku masih kerja sekarang, aku single parents, jadi ya banyak kegiatan lah Bunda yang mengisi waktu dan ya memang karena ada masalah-masalah tadi yang Bunda cerita itu juga cukup menguras energi ya, menguras waktu Bunda. Tapi kita nggak ngobrol itu kan ya sekarang, ngobrol yang lain aja dong. Nggak, soalnya kan pengen tahu nih ada banyak berita-berita di luar sana. Karena aku mengundang Mbak Indira di sini kan karena ada berita-berita yang perlu aku tanya gitu ya. Oke, sebelum kesibukannya kerja, keluarga besar, apa kabar? Keluarga besar, alhamdulillah anak-anakku kan udah besar-besar juga Bunda. Jadi ya mereka juga udah punya kesibukan. Panggilnya Maya aja, jangan Bunda lah. Ya oke lah, panggil Maya, kita bertemu dalam Maya, panggil Bunda jadi oke panggil Maya. Anak-anakku udah besar Maya, jadi ya mereka udah punya kesibukan sendiri, udah masing-masing lah ya. Jadi aku juga mesti sibuk ya, kalau nggak kan kita nganggur. Iya. Udah nggak perlu mamanya. Terus sekarang kebetulan karena aku udah yatim piatu ya, udah nggak punya orang tua, juga kakakku yang paling tua udah almarhumah, jadi aku sekarang jadi anak yang tertua, menggantikan peran orang tua, peran kakak yang paling tua. Jadi aku masih punya adik, masih ada ponakan yang ya aku harus mau nggak mau mengurus mereka juga dalam tanda kutip ya. Jadi sekarang sebagai anak tertua di keluarga ya. Oke. Keluarga. Nah ini ada salah satu berita yang dimuat di suarapembaruan.info. Beritanya gini nih, judulnya 6 tahun kasus hukum belum selesai. Indira Sudiro berkata, saya terzolimi. Boleh nggak sih dijelasin? Karena aku tergelitik pengen ngebahas itu tuh. Berat nih sebenarnya Bunda nih kalau ditanya masalah terzolimi. Memang dari hati kecilku memang aku merasa somehow aku terzolimi ya. Terzoliminya karena ini masalahnya sebenarnya masalah keluarga, Mai. Ya. Antara aku dengan adik kandungku sendiri yang
dalam benak kecilku tuh aku wondering aja kok bisa sampai seperti ini gitu ya. Kalau aku bilang asal muasalnya apa, ini mulainya adalah karena ada gugatan dari adikku. Ini gugatannya itu mendadak atau gugatan? Gugatan yang ya kalau orang Jawa bilang ujuk-ujuk gitu. Ujuk-ujuk datang ada gugatan Iya, ini tanpa nggak pernah ada angin, nggak ada hujan, iya, tiba-tiba ada gugatan gitu ya. Enggak, Terus kita juga nggak tahu kenapa tiba-tiba ada gugatan dari saudara kandung sendiri. Jadi ketika orang tuaku sudah nggak ada, kami kan berempat kakak beradik ya, Mai. Pada waktu itu kakakku nomor 1 masih ada, sekarang udah almarhumah. Terus aku ada 2 adikku lagi. Sudah orang tua meninggal, tadinya fine-fine saja gitu. Ada wasiat yang ditinggalkan oleh orang tua. Ya kami menerima wasiat itu dengan baik, alhamdulillah. Kemudian tiba-tiba ada salah satu dari saudara kandungku yang menggugat wasiat itu tanpa ada sebab musababnya. Oke. Jadi ini wasiat, ada wasiat, semua sudah dibagi-bagi. Ada hibahnya nggak? Ada hibah. Ada hibah juga. Jadi wasiat itu sebetulnya itu pesan atau amanah. Isi wasiat dari orang tua kami itu hanya pesan dan amanah dari orang tua. Kan biasa ya, kita kalau dalam satu keluarga itu kan orang tua pasti punya hal-hal baik yang harus ditindaklanjuti, diteruskan oleh anaknya. Kemudian nanti kita juga sebagai orang tua suatu hari kan kita juga akan pass on ke anak-anak kita gitu. Jadi saya rasa itu adalah suatu hal yang wajar ketika kita sebagai anak punya kewajiban untuk melaksanakan amanah orang tua atau pesan itu. Tapi kok ini ada yang aneh gitu, bahwa salah satu dari adik kami sendiri, saudara kandung, menggugat wasiat orang tua kami. Berarti gitu. Adik tidak setuju dengan hasil wasiat dari orang tua gitu? Kalau dibilang tidak setuju ini juga lucu, Mai, karena sebelum orang tua kita nggak ada tuh kita sudah pernah sama-sama dikumpulkan oleh orang tua, duduk bersama, dijelaskan gitu bahwa nanti ketika kami sudah tidak ada, kami akan berpesan seperti ini, kamu melaksanakan kewajibanmu ini dan sebagainya. Dan kita bersepakat setuju bahwa kita akan melaksanakan wasiat itu dengan sebaik-baiknya. Karena wasiat itu adalah keinginan orang yang sudah meninggalkan. Jadi kita harus melaksanakan ketika mereka sudah tidak ada. Nah, waktu mereka masih ada, kita sudah dijelaskan bahwa mereka akan meninggalkan pesan seperti ini. Dan kami mengetahui dan kami menerima dengan baik gitu. Jadi waktu dalam perjalanan tiba-tiba ada salah satu dari kami kemudian menggugat, mengatakan ingin membatalkan wasiat itu. Disinilah saya merasa jadi adik kandung ini dia ingin membatalkan wasiat yang diberikan orang tua. Iya. Wow. Oke, ini sebelum ada gugatan dari adik kandung nih, ada pembicaraan internal antara keluarga dulu atau enggak sih tentang wasiat ini? Ya itu tadi, kalau pembicaraan sebelum orang tua kami meninggal kita sudah pernah bicara. Oke, maksudnya gini, pembicaraan dalam arti kenapa sampai adik menggugat. Jadi kan ujuk-ujuk tiba-tiba ada gugatan pembatalan wasiat. Nggak pernah diomongin sebelumnya? Nggak pernah. Jadi orang tua udah meninggal, aman-aman saja. Orang tua kami meninggal tahun 2015, waktu itu ayah kami meninggal, ibu kami sudah meninggal lebih dulu, 2015 meninggal. Tiba-tiba tahun 2018 kami menerima surat dari pengadilan agama, ada gugatan. Kami kaget, terus terang itu sangat kaget, sangat shock. Karena kami yang perempuan-perempuan ini 3 bersaudara digugat oleh saudara kandung laki-laki kami. Oh jadi sekeluarga itu ada 3 perempuan, satu laki-laki. Ini yang menggugat laki-laki berarti. Oke. Tadi kan diomongin tentang amanah dari orang tua. Ini wasiat adalah amanah orang tua ya kan. Sebenarnya apa yang Mbak Indira merasa paling berat dan jadi alasan Mbak Indira untuk memperjuangkan ini? Iya, saya tuh makanya saya bilang terzolimi karena begini loh, Mai. Kita nih sebagai anak, kedudukan kita sebagai anak kepada orang tua kan kita harusnya wajib berbakti ya. Saya rasa salah satu bentuk bakti kita adalah melaksanakan pesan atau amanah orang tua gitu. Apalagi sekarang saya menjadi paling tua karena kakak saya sudah tidak ada, sudah almarhumah. Jadi saya sebagai sekarang yang paling tua tentu juga menerima pesan dari kakak saya. Orang tua waktu tidak ada meninggalkan pesan kepada anak tertua. Anak tertua melaksanakan, kemudian sekarang anak tertua tidak ada menitipkan kepada saya. Ya kan jadi sekarang beban ada di Mbak Indira sekarang ya. Otomatis saya menjadi paling tua gitu. Dan berat untuk saya untuk melaksanakan ini karena bagaimanapun juga saya rasa pesan atau amanah itu wajib kita lakukan sebagai anak nomor 1. Kemudian kita harus bakti sama orang tua. Ketiga, kita mengetahui bahwa isi wasiat atau pesan orang tua itu kan hal-hal baik. Dengan adanya permasalahan gugatan dan sebagainya ini kan tentu menghalangi hal-hal baik itu bisa dilaksanakan. Iya. Jadi ini loh, saya memikirkan itu bagaimana tanggung jawab saya nanti kelak. Suatu hari kita pasti akan mati juga kan. Oke, ini kan berarti hubungan antar keluarga ini karena ada gugat-menggugat. Jadi sekarang hubungannya berarti masih ngobrol atau sudah sama sekali udah putus silaturahmi nih? Nah ini loh, Mai. Kenapa tadi saya bilang juga jadi berat untuk saya? Karena akhirnya saya ini kan ingin menjaga keutuhan keluarga kami. Jadi
Jadi kalau ada permasalahan seperti ini mau nggak mau kan silaturahmi akan terganggu. Dan memang sudah sampai dari mulai ada gugatan itu sampai hari ini, terus terang kami itu seperti orang putus hubungan. Gitu. Ini yang saya sedih sekali karena bagaimana ya, saya sama adik sendiri tidak bisa komunikasi. Berusaha untuk berkomunikasi. Putus komunikasi semenjak kapan? Semenjak ada gugatan ini? Semenjak ada gugatan itu, dari tahun 2018. Berarti sudah 6 tahun saya tidak bisa bersilaturahmi dan berkomunikasi dengan adik kandung saya sendiri. Even lewat telepon juga nggak bisa? Tidak bisa. Walaupun lewat keluarga besar juga nggak bisa? Nah, keluarga besar pun sudah mencoba untuk bisa, ayolah kalian kakak, beradik, ayolah. Nggak bisa. Karena di sebelah sana, di tempat bagian adik saya sudah menutup pintu komunikasi. Sama sekali tidak bisa. Ini berat buat saya gitu. Saya ingin menjaga keutuhan keluarga kami lah gitu ya. Sekarang tinggal saya dan 2 orang adik. Salah satunya laki-laki yang menggugat ini dan 1 adik perempuan saya. Saya terus mengupayakan karena ini dampaknya bukan hanya sampai di sini. Ketika itu suatu hari kami sudah tidak ada, masih ada anak-anak kami, keponakan-keponakan. Iya, yang mereka kan juga harus bisa bersatu. Tapi kalau sekarang keadaannya kayak begini, bagaimana nanti? Nah ini loh Ma yang membuat saya merasa aduh permasalahan ini berat untuk saya dan saya merasa saya terzolimi lah dengan masalah-masalah seperti ini karena saya mencoba mencari keadilan ya dengan cara-cara yang saya anggap normatif gitu ya, tapi sampai hari ini masih belum bisa menemukan solusi. Saya ingin sekali sih maksudnya di hari ini apa yang saya sampaikan ini tentu mungkin juga banyak di luar sana perempuan-perempuannya juga mengalami hal seperti saya gitu. Saya ingin memberikan satu dorongan untuk mereka juga mungkin mengalami hal seperti saya ini untuk bisa berani menyuarakan seperti ini gitu. Apalagi ada amanah atau pesan dari orang tua, dari kakak untuk menjaga keutuhan keluarga, silaturahmi. Bukan masalah gugat-menggugat, wasiat, warisan, bukan itu. Ini bukan hartanya lah ya? Bukan itu. Buat saya itu bukan nomor 1. Saya kalau boleh ketemu aja saya mau tanya, ya udah kamu mau apa? Ayo kita bicara baik-baik. Oh jadi harapannya adalah saya ingin ketemu. Ini kesampingkan gugat-menggugat. Iya, kita nggak usah pikirin wasiat itu deh. nih ya. Iya, kita nggak usah pikir soal harta, uang, nominal atau apa, tidak. Ayolah kita sebagai saudara kandung, adik kakak, ketemulah. Kita bicara baik-baik, jangan kita putus silaturahim. Itu yang nomor 1. Nah, kalau mungkin dia mendengar hari ini, mungkin ada ponakan saya juga mendengar, mungkin bisa tahu ya bahwa saya ini hanya ingin bisa bertemu baik-baik sebagai seorang kakak yang paling tua. Saya ingin menyelesaikan masalah dengan sebaik-baiknya. Saya ingin keluarga ini terjaga keutuhannya. Saya ingin silaturahim tetap tersambung. Itu yang paling penting untuk saya. Ini keponakan-keponakan kan berarti masih ada hubungan atau sama-sama benar-benar ikut putus hubungan nih? Boleh dibilang hampir seperti udah putus hubungan, Mai. Jadi orang tuanya, jadi antar kakak beradik juga putus hubungan, betul. Keponakan juga putus hubungan ya. Betul. Ini bikin Mbak Indira sedih ya? Sedih dong, sedih sekali. Saya sedih sekali gitu. Sedih sekali. Keponakan pernah menyampaikan apa nggak misalnya keberatan hati bahwa ini kan orang tua lagi berseteru tentang masalah wasiat nih ya? Ada ngomong sesuatu nggak? Kalau keponakan dari anak-anak adik saya yang laki-laki itu, saya nggak tahu karena sama sekali tidak ada komunikasi. Kalau dari pihak saya, pihak adik saya yang perempuan, ya semua turut merasa prihatin lah gitu. Karena mereka juga sebetulnya kan mereka tidak tahu menau ya. Tapi menjadi terseret-seret akhirnya harus terlibat juga seperti kondisi yang ini kan tidak mengenakkan gitu loh Mai. Gitu. Dan saya pikir harus saya selesaikan secepatnya. Saya nggak tahu kapan kita dipanggil ya Mai. Jangan sampai nanti saya sudah nggak ada umur. Masalah ini kan harus diselesaikan oleh yang nantinya siapa. Karena ini tadinya sempat yang aku dengar kakak beradik ini 4 orang, kemudian kakak tertua pun sudah meninggal di tengah-tengah penyelesaian perkara ini ya. Betul. Jadi ya sekarang saya mengemban lah amanah itu. Oke. Kalau boleh tahu nih ya, kan ini kakak beradik kan pasti berangkat dari sama-sama lahir dari orang tua yang sama. Apa sih yang Mbak Indira kangen dari seorang adik yang mungkin kalau kecilnya manis kok tiba-tiba digugat ya sekarang? Memori-memori apa yang kalau kita boleh flashback nih ya, kenangan-kenangan manis bersama adik? Ini sedih loh aku ditanya gini loh Mai, karena aku tuh terus terang sama adikku yang laki ini deket sekali, bahkan waktu kecil saya lebih banyak ngurus dia gitu ya, jadi kadang-kadang sedih ingat waktu dulu saya gendong dia, mandiin dia tuh sedih saya. Apalagi misalnya? Duh banyak banget nih udah, aduh nggak boleh nangis ya. Boleh, nggak apa-apa, ini ada tisunya. sedih banget Mai itu, dan tadinya juga berharap sebagai anak laki satu-satunya tentunya saya ingin dia justru bisa mengambil alih kewajiban dan tanggung jawab orang tua gitu ya. Tapi
yang terjadi seperti gini. Apa sih Sedih deh. yang paling diingat masa kecil? Selain tadi apa dibilang apa? Mandiin apa? Iya, saya beda usia 2 tahun dengan adik saya. Jadi dulu waktu kecil ibu saya selalu titipkan dia sama saya gitu. Saya mau main, bawa adiknya. Dia belajar, temenin adiknya belajar gitu ya. Termasuk pada waktu dia akil balik tuh mau disirkumsisi, disunat tuh gitu kan. Oh dia nggak mau. Maunya cuma sama saya. Jadi saya yang bawa dia, temenin dia gitu. Sedih itu hari ini dia nggak mau kenal saya. Yang memutuskan silaturahmi Mbak Indira atau adik? Dari sana. Dari adik ya. Kalau gue boleh ngomong nih sekarang, ngomong ke adik, seadanya adik adalah kamera. Apa yang mau disampaikan ke adik? Saya sebagai kakak ya, Dek, saya nggak marah kamu begitu, tapi saya pengen ketemu, saya pengen ngobrol, saya pengen ngomong, saya pengen ini semua selesai. Kasihan papa mama. Oke, berarti memang Mbak Indira kan pengennya karena mengingat orang tua, cintanya kedua orang tua sehingga meninggalkan wasiat yang kemudian jadi wasiat ini menjadi panas gitu kan, dan akhirnya sampai bisa memutuskan silaturahmi gitu. Seandainya ya nggak mau ketemu, adik ini nggak mau ketemu dengan Mbak Indira, apa yang akan dihadapin atau dilakukan ke depan? Iya, saya kan manusia biasa ya, saya tetap akan ikhtiar tentunya. Doa nggak putus, ikhtiar juga saya akan lakukan karena bagaimanapun juga sebagai seorang anak saya tentu harus menjalankan amanah orang tua saya, pesan. Juga amanah dari kakak saya menjaga keutuhan keluarga ini. Dan saya pikir itu adalah salah satu bukti bakti kita ya sebagai anak kepada orang tua. Saya nggak akan berhenti usaha sih, Mai. Ikhtiar terus ya? Akan ikhtiar terus. Ikhtiar dan Selama berdoa saya masih ya? punya nafas. Iya, oke. Nah, dengan semua proses hukum yang udah dijalanin nih, pernah ngerasa capek nggak sih ngurusin ginian nih? Kayaknya kan ini orang tua ini gimana pikirannya di alam sana gitu kan? Iya. Terus terang sih exhausted ya, Mai. Capek ya? Capek ya, terkuras energi, tenaga, pikiran, waktu, semuanya, materi juga gitu ya. Tapi ya saya nggak punya pilihan gitu, karena kita hidup di dunia ini nggak lama ya. Dan saya yakin ridho Allah tergantung ridho orang tua kan gitu. Jadi saya ingin orang tua saya sana ridho gitu. Jadi ya saya akan upayakan terus semampu saya. Sorry, bahkan aku dengar almarhum mah kakak itu meninggal sakit kanker di saat sedang memperjuangkan Iya. problem Betul. wasiat warisan ini. Betul. Karena pada saat itu kakak tertua, almarhumah kakak saya itu Mbak Anggia mendapatkan pesan amanah dari orang tua sebagai pelaksana wasiat. Jadi kakak sebagai pelaksana wasiat, Iya, betul. Eksekutor lah berarti ya? Eksekutor. Oke. Jadi karena adik saya ini menggugat, tentunya digugat terutama adalah pelaksana wasiat. Kami adik-adik yang berumur lain turut tergugat. Jadi pada saat itu kakak saya sudah dalam kondisi sakit, harus berjuang di pengadilan, berjuang melawan penyakitnya. Sampai akhirnya kondisinya terus menurun gitu. Dan di saat-saat itu pun dia masih terus berpesan pada saya, kita bersaudara, kita sedara, kita sekandung. Jangan dilawan. Jadi saya nggak bisa berbuat banyak gitu. Mau melakukan perlawanan hukum pun kakak saya bilang, tak usah, kita cari jalan damai. Sampai di akhir hayatnya ketika dia sebelum memutuskan nafas terakhir tuh dia panggil saya, dia bilang, kalau saya nggak ada kamu akan jadi yang paling tua, saya titip. Ini adik, jadi kamu jangan dilawan. Kamu selesaikan baik-baik sebagai anak paling tua, rangkul adikmu. Ini amanah berat ya. Gitu. Tapi mungkin ini pesan yang bagus ya, saya pikir untuk siapapun di luar sana bahwa penting sekali memang mengedepankan silaturahim, apalagi dengan saudara sendiri. Ini pesan yang saya selalu ingat dari kakak saya gitu. Persaudaraan bagaimanapun juga nggak bisa diputus begitu aja. Iya betul banget. Kadang-kadang memang banyak orang yang menurut Mbak Indira kan sebenarnya orang tua sudah melakukan tugasnya, sudah memberikan wasiat, udah ditulis semuanya hibahnya ini ya segala macam, kemudian hal ini harus terjadi ya. Apa sih pesan-pesan buat keluarga-keluarga di luar sana yang mungkin juga ngalamin hal-hal ini? Kita nggak usah ngomongin perebutan wasiat ya, tapi kayaknya kok gimana ya. Tapi orang tua udah melakukan hal yang sepatutnya nih, kemudian terjadi ada gugatan ya kan. Apa pesan-pesan Mbak Indira untuk mereka-mereka yang di luar sana yang juga ngalamin hal yang serupa kayak Mbak Indira gitu? Yang ya kalau dibilang berebut masalah waris nih
nggak rebutan ini ya? Nggak rebutan, karena sebetulnya semua Hanya itu- digugat Iya, wasiat orang tua aja gitu ya? Jadi kalau dibilang berebut tidak, kita nggak ada merebut atau berebut, tetapi ketika ada hak-hak orang lain yang harus dilanggar, tentunya ini kan nggak bisa begitu saja ya, bahwa kita dalam berkeluarga, bersaudara, bagaimanapun juga itu masing-masing punya hak, masing-masing punya kewajiban. Tetapi jangan lupa bahwa di atas itu semua ada yang namanya tali persaudaraan silaturahmi, yang tentu lebih penting dari semuanya. Dan ketika kita tahu bahwa persaudaraan itu lebih penting dari segala-galanya, harusnya kita bisa duduk bersama, berdiskusi, bukan saling gugat, bukan mencari siapa salah, siapa hak, siapa kewajiban, tapi semua bisa selesaikan dengan cara-cara lebih damai. Karena keutuhan keluarga saya rasa itu lebih penting dari segala-galanya. Nggak ada artinya lah itu semua yang kita bilang harta atau apapun, itu nggak kita bawa mati juga kan, Mai? Iya. Nggak ada yang kita bawa kok itu semua. Itu semua hanya titipan. Apa yang orang tua kami tinggalkan juga hanya titipan. Nanti ketika suatu hari kami tidak ada, kami akan titipkan juga kepada anak-anak kami, pada ponakan kami dan seterusnya. Oke gini, kalau seandainya orang tua sebelum meninggal nih, kalau boleh ngomong kita mau balik lagi mundur ke belakang nih. Kalau boleh ngomong nih sekarang nih, masih hidup nih orang tua nih, apa yang pengen disampaikan Mbak Indira supaya hal ini nggak terjadi? Ini susah nih kalau mau ngomong orang tua kan, kadang-kadang orang tua itu, saya rasa mereka punya wisdom ya. Orang tua tuh pasti mengenali masing-masing karakter anaknya. Sudah menjadi orang tua itu bukan hal yang mudah tentunya, semua pasti dengan pertimbangan. Dan saya rasa apa yang dititipkan oleh orang tua saya dalam wasiatnya itu semua hal-hal baik kok, Mai. Ini makanya saya bilang, kenapa saya ingin sekali bisa dilaksanakan. Tuh banyak hal baik yang punya manfaat yang luar biasa, bukan hanya untuk keluarga kami. Orang tua kami menitipkan saya untuk pembangunan masjid, bersedekah dan sebagainya. Melalui wasiat itu. Sekarang saya nggak bisa lakukan, karena wasiat itu digugat, dibatalkan. Oke, jadi kan sebenarnya Mbak Indira pengen hasil dari pembagian semua ini untuk disumbangkan menjadi masjid, sedekah. Apapun, orang tua kami memang sudah mengatur dalam wasiat itu bahwa ini saya tinggalkan, tolong kamu laksanakan. Oke. Kita hanya diminta melaksanakan. Jadi semua sudah diatur di Iya. wasiat itu ya, termasuk untuk masjidnya, Iya, sedekah segala sudah, macam. iya. Hanya sekarang Mbak Indira tidak bisa eksekusi melaksanakan, itu. iya. Karena ada pembatalan wasiat tadi itu ya Iya. dari adik ya. Nah itu kan hal-hal baik yang harusnya menjadi pahala orang tua kami. Ketika mereka sekarang udah nggak ada di alam sana, itu kan harusnya menjadi pahala yang terus mengalir. Oke. Tapi kan akhirnya nggak bisa saya lakukan. Nanti bagaimana kalau suatu hari saya dipanggil pulang? Iya. Bagaimana tanggung jawab saya? Oke, sekali lagi ini kan perseteruan antara kakak dan adik ya. Tadi udah diomongin adik seperti apa ya kan. Mau ada lagi yang mau disampaikan ke adik? Dek, ini Dek Dira ya Dek ya. Jadi kamu masih ingat mungkin ya dulu kamu tuh saya yang gendong loh, saya ngurus kamu. Dan saya selalu nganggap kamu tetap seperti kamu yang dulu. Jadi kalau hari ini kamu berubah, saya sama kamu tetap nggak berubah. Kamu tetap adik saya yang saya sayangi. Jadi tolong buka hati. Mudah-mudahan kita bisa ketemu ya. Kita bisa ngobrol, kita bisa bicara baik-baik supaya semua ini bisa selesai dengan baik. I still love you. Oke, kita doain aja pemirsa, mudah-mudahan urusannya selesai, nggak ada kontok-kontokan masalah keluarga, dan mudah-mudahan silaturahmi bisa menyambung kembali, karena dalam sebuah keluarga tidak ada yang namanya putus silaturahmi. Amin. Kalau bekas suami istri ada, tapi kalau bekas saudara kayaknya nggak pernah ada. Kita doain mudah-mudahan selesai dan keluarga menjadi satu lagi. Amin. Terima kasih, amin. Dan terima kasih udah nyampe ke rumah Pejaten. Terima kasih sudah diterima dengan baik. See you in the next content. Bye-bye.